Selamat siang, Rohani. Siang Bu Mega. Sehat? Alhamdulillah Ya, sehat. udah kenal kita ya Bu, Iya. jadi saya nggak perlu memperkenalkan diri lagi. Nah, jadi di proses pendampingan yang ke-6 ya untuk Bu Ayu itu temanya refleksi diri. Nah, kemudian Ibu sebagai salah satu perwakilan aktor ya yang terlibat dalam pemetaan aset yang menerima oleh Bu Ayu. Saya ada beberapa pertanyaan nih Bu. Boleh Ibu jawab, santai aja Bu. Yang penting cetakan apa adanya sesuai dengan komisi yang undang Ibu dan Bu Ayu serta rekan guru dan kepala sekolah lakukan waktu di proses pemetaan aset. Nah, jadi bagaimana Bu proses Ibu dalam menemukan atau mengidentifikasi sumber daya yang ada di sekolah ini? Baik Bu, saya akan coba menjawab yang Ibu tanyakan. Untuk mengidentifikasi aset yang ada di sekolah ini, pertama-tama kita melihat dulu aset yang ada di lingkungan sekolah, terutama dari segi manusianya, fisiknya, budayanya, lingkungannya, sosialnya, terus finansialnya. Nah, disitulah kita mengidentifikasi aset-aset yang ada di sekolah. Kalau misalnya bisa Ibu jabarin dari ketujuh aset itu, saya dari budayanya budaya di sini bagaimana sehingga Ibu dapat menentukan oh, ini bisa dijadikan aset. Iya, budayanya itu ya kebiasaan masyarakat lingkungan sekitar lah ya kan, bisa kita jadikan sesuatu penunjang dalam pendidikan supaya bagaimana mutu pendidikan di sekolah itu bisa kita pakai untuk memajukan siswa di sekolah. Mungkin di kearifan lokal Kearifan lokal ya bisa juga. Terus di situ kan ada juga budaya aset daerah ya kan yang harus kita cari, yang harus kita kembangkan, dan kita juga harus menjalin kerjasama yang baik di lingkungan sekolah dari mulai pihak kepala sekolah, orang tua siswa, bahkan siswa sekalipun harus kita rangkul supaya bagaimana bisa terwujud pendidikan yang sesuai yang kita harapkan. Kalau modal finansial tadi apa yang Ibu identifikasi di situ? Kalau finansial berarti dia kan kekuatan dari segi ekonominya ya kan. Di situ udah jelas ya kalau kekuatan ekonomi seseorang itu pasti kita nggak tahu nomor berapa ya kan, tergantung manusia yang memakainya itu, menggunakannya itu, finansial itu bagian keberapa. Tapi yang jelas finansial itu adalah sangat-sangat mendukung untuk kemajuan pendidikan, terutama kalau dia dalam segi finansial kekurangan, tentunya untuk kebutuhan tubuhnya aja pun mungkin nggak terpenuhi ya. Misalnya jauh katanya ini kata-katanya dari makan sehari-hari, kita pun harus memperhatikan itu juga. Itu udah termasuk identifikasi Ibu ya, termasuk iya. Sejauh itu ya. Iya. Jadi Ibu mengidentifikasi warga setempat, misalnya muridnya kan dari finansialnya kayak gimana. Kita kan melihat beragam perekonomian masyarakat ini kan. Modal finansial bagi sekolah mungkin bisa dari dana bos. Iya, dari dana terus mendukung ada kegiatan-kegiatan entah apa kantin itu juga bisa mendukung. Baik Ibu, adakah kendala Bu dalam mengidentifikasi pemetaan aset itu? Kalau kendala itu pasti ada dalam setiap kegiatan ya. Cuma bagaimana kita bisa mengatasi kendala yang sedang terjadi supaya tidak menjadi permasalahan yang besar dalam dunia pendidikan kita. Misalnya kendala yang seperti finansial tadi ya kan, bagaimana kita supaya bisa menyetarakan siswa itu tadi supaya dia tidak merasa ada kekurangan, ada kelebihan dengan siswa lain, itu juga termasuk kendala sih sebenarnya ya kan. Dari program yang dibuat sama Bu Ayu namanya Gerkasi iya. Saya lihat tadi ada makan sehat. Jadi di situ kami sebenarnya udah mengidentifikasi juga dari sebenarnya perhatian orang tua, bagaimana kepedulian orang tua terhadap kesehatan anak-anaknya, karena ya kita tengok zaman sekarang ya kan kebanyakan orang tua itu kurang begitu memperhatikan, karena bukan karena malas, karena kesibukannya. Jadi akibatnya korbannya jadi anaknya seperti itu. Jadi hubungannya sama finansial tadi kan Ibu menyetarakan
Ekonomi siswa, iya. Intinya makan sehat itu Makan sehat tidak itu. harus mahal. Iya, betul. Yang dikatakan sehat itu mungkin ada beberapa indikatornya. Boleh diceritakan Bu tentang makan sehat di gerakan Berkas itu? Makanan sehat itu kan ada nasi, kan nggak mesti lauknya daging, tempe juga sehat, telur dadar juga sehat ya kan, sayuran juga sehat. Jadi bukan berarti mahal harus sehat. Ada Yang penting, sosialisasinya ya. yang penting dia bergizi dan bermutu dan cukup memenuhi kebutuhan tubuhnya gitu. Sudah disosialisasikan tentunya ya sama murid-muridnya ya. Sudah. Nah itu bagian dari aspek finansial. Finansial tadi. Baik. Apakah ada tantangan lain Bu? Tadi kan kendala. Nih tantangan nih. Kalau tantangan berarti kan kedepannya nih harus buat yang seperti apa yang menantang nih. Atau tantangan bagi Ibu. Bisa juga tantangan kita artikan sebagai ada masalah di kendala. Jadi itu jadi sebuah tantangan untuk kedepannya. Oh berarti ini solusinya. Tantangan yang kita hadapi kadang-kadang ya kita berupaya untuk memperbaiki pola siswa itu dari mulai belajarnya, mulai makannya, belum kita dapat karena mungkin faktor keluarga itu tadi. Kayak di sini kan rata-rata kebanyakan siswa itu tinggal sama opungnya. Jadi kalau kita dah namanya opung apa nenek gitu ya kan, istilahnya kasih sayang sama pendidikan itu pasti agak berbeda. Kalau orang tua yang kayak mana, kalau Jadi lebih sayang. nenek lebih sayang, tapi sayangnya kadang-kadang sayangnya keliru. keliru, iya. Iya, jadi itu tantangannya ya Bu. Sebagian kecil loh tantangannya, itulah saya rasa ya kan, karena apa yang kita sampaikan itu belum tentu diterima. Karena ada juga kadang siswa itu ngedumel, iyalah dia enak, gitu bahasanya ya kan. Jadi kadang-kadang di segi mananya kita harus memasukin dia supaya dia mengerti, paham, padahal tak sesulit yang dibayangkannya yang kita suruh itu ya kan. Sama fasilitas apa kita kasih, tapi di segi mananya dia yang nggak ini. Itulah tadi mungkin karena masih kurang rangkul dari kiri kanan itu tadi. Jadi dia merasa Masih kurangnya. Jadi dari semua yang Ibu identifikasi ini, apakah Ibu udah merasa berhasil? belum. Di hal apa? Karena masih ada anak yang belum yang sesuai dengan kita harapkan, walaupun bukan berarti kita memaksakan kehendak kita ya kan, tapi dia berjalan sesuai jalurnya gitu. Tadi bisa dia nanti lari dari jalur pendidikan, jadi dia sekolah itu harus sekolah aja. Bukan karena mau belajar, bukan karena ingin tahu, tapi asal gitu dia. Jadi bagaimana kita menanamkan supaya dia tuh tahu bahwa dia tuh sekolah tuh perlu, butuh. Nah di situ masih mencari tahu bagaimana caranya supaya mendekatkan diri sama dia, supaya dia lebih dekat sama kita, supaya dia lebih rindu sama kita dengan nasihat-nasihat kita atau dengan omelan-omelan kita gitu ya kan. Iya, intinya itu udah sebenarnya kalau saya tangkap itu udah berhasil dalam memerintahkan hasil tadi. Jadi sampai sudah bisa mendeteksi bagaimana perasaan dia ya kan sama Ibu, apakah dia merindukan Ibu sama omelan Ibu, ataukah dia pokoknya intinya cara Ibu mengatasi masalah anak tadi ya. Itu yang masih perlu Ibu cari tahu lagi. Ibu bilang begitu ya. Itu sebenarnya udah poin untuk Ibu. Artinya Ibu udah ada niat nih, udah tahu nih ini anak bermasalah, ini cara yang mana yang mau saya pakai. Nanti seiring berjalannya waktu Ibu bisa tahu sendiri Mudah-mudahan mau jadi yang Ibu seperti apa. Jadi boleh tanya Bu Ayu tiba di guru, ada 5 tiba di guru. ada pula salah satu ya saya. Sebenarnya kita kelima-limanya itu Ada ya. tapi yang paling harus kita terapkan itu namanya guru manajer. Ya, jadi guru manajer itu tentunya sebagai manajer dia hanya menata aja. Jadi kita nggak boleh
kita, apalagi ada guru penghukum tuh gini, kamu semalam nggak datang ya, ibu udah catat nih kamu absen udah sekian. Jadi kamu itu dia kayak jadi doktrin. Dari rumah mungkin dia udah punya masalah, kayak dicecer gitu, nggak dikasih kesempatan gitu. Jadi kita harus jadi guru netizen. Mana pola netizen itu yang terapkan kan, ada perencanaan, ada pelaksanaan, ada evaluasi. Nah, bagaimana perasaan ibu udah berhasil nih mengidentifikasi sumber daya yang dari sekolah? Kalau kita sudah menikmati keberhasilan tentu merasa senang ya. Nah, udah 7 aset tadi udah terpenuhi ya. Tentunya senang kita bisa berhasil mengelola aset yang tadi ya kan, yang mulainya awalnya vakum menjadi mulai bisa dibangkit kembali, bisa diberdayakan. Dan memang yang saya rasakan adalah di kelas saya satu-satunya ya dulu laporan-laporan dari siswa itu ini dulu malas sekali sekolah ini, sekarang ya alhamdulillah ya kan, walaupun belum maksimal pekerjaannya tapi dia sudah rajin dia, berarti dia sudah mulai merasakan butuh sekolah itu gitu dia. Di situ ada rasa senangnya juga, syukur gitu. Saya apresiasi banget nih sama ibu. Saya kan udah berhasil meskipun hanya diajak sama Bu Ayu, tapi Bu Ayu ini juga melibatkan semua guru sebagai salah satu perwakilannya. Dan dari wawancara kita ini saya udah tahu nih, oh iya benar-benar berarti dilakukan pemetaan 7 aset itu. Nah, mungkin dari pemetaan itu, dari hasil diskusi sama Bu Ayu ya, ada mungkin yang nyantol di kelas ibu bisa ibu terapkan sehingga ibu merasa senang juga. Ada pola belajar ibu yang ibu rubah juga, pola pengajaran yang kayak ibu mungkin yang sebelumnya ibu masih konvensional, yang zaman dulu ya bu, tapi yang zaman dulu nanti kutip ya kan, gimana ceramah, nanti kata luas ceramah yang kata luas. Terus sekarang ini udah berubah, makanya murid tadi jadi mau sekolah karena polanya udah beda nih. Yang di rumah mungkin dia juga gitu, hanya disuruh ya kan, tanpa dikasih kesempatan mungkin dia sendiri yang berkarya. Jadi apa saja pembelajaran yang ibu dapat dari pemetaan kelas tadi? Pelajaran yang kita dapat banyak ya. Salah satunya adalah kita menyadari bahwa kita adalah pemimpin pembelajar ya. Tentunya kita harus mengembangkan atau menyampaikan apa yang kita ketahui supaya lebih bermanfaat di masyarakat, terutama di siswa ya kan. Bisa benar, misalkan kita ada kegiatan-kegiatan yang bersifat positif, kita bisa ajak siswa supaya mereka pun ya intinya tadi supaya dia memahami bahwa sekolah itu memang merupakan kebutuhan dia. Saya yakin udah seperti itu. Lalu apa aja pertimbangannya untuk menentukan sumber daya sekolah itu? Pertimbangannya adalah bukan merdeka belajar kepada siswa supaya siswa itu gimana ya, sesuai dengan harapan negara kita sekarang ini ya kan, bagaimana siswa itu menjadi manusia yang berakhlak, berperilaku berbudi luhur, berilmu, sesuai dengan profil Pancasila itu tadi. Berarti murid. Iya. Hebat loh. Gue belum guru penggerak aja udah murid. Apalagi gue jadi guru penggerak nih. Nah jadi Bu Rohani, terima kasih Ibu udah memaparkan sangat jelas mengenai pemetaan aset dan sumber daya yang ada di sekolah ya Bu. Yang tujuannya tadi tidak lain hanya untuk memerdekakan murid untuk mencapai profil pelajar Pancasila. Karena di profil pelajar Pancasila udah lengkap ya Bu. Ada imannya, ada akhlaknya, ada mandirinya, ada gotong royongnya, ada kreatifnya, ada kritisnya, serta yang nggak boleh dilupakan berkebinekaan globalnya juga ada. Nah, jadi mudah-mudahan program yang dibuat oleh Bu Ayu sebagai motor nih ya di sekolah ini untuk di Bupenggerak bisa terlaksana selanjutnya dengan lebih baik lagi, semakin baik dan semakin melibatkan semua aktor yang bisa
tidak pengawas hanya mendukung nih, tapi mungkin nanti kedepannya dia juga terlibat langsung menyusun program yang berdampak pada mereka. Dan mudah-mudahan mungkin Bu Rohani ya bisa dilanjutkan kembali identifikasi aktor-aktornya yang mana lagi nih yang bisa dibutuhkan untuk sekolah. Jadi program yang berdampak pada murid bukan hanya guru pengajar aja yang bisa buat, tapi guru-guru lainnya melalui komunitas praktisi yang sudah dibuat ya bisa lebih baik lagi. Mungkin setelah Gerkasi ada gerakan apa lagi gitu. Kalau dilihat dari Gerkasi mungkin dia kesehatan anaknya ya kan, literasinya juga udah pernah kemarin kan, terus akhlaknya juga udah pernah. Mungkin bakat minatnya bisa dimunculkan. Ada lagi program yang ke arah bakat minat, dan program itu melibatkan aktor-aktor tadi serta 7 aspek tadi ya, seperti modal pengembangan manusia sampai ke modal finansial, bahkan modal politik juga bisa kita berdayakan. Ya, Bu Rohani, terima kasih banyak waktunya. Sama-sama Bu, dan terima kasih pujiannya yang nggak seberat. Sebenarnya nggak sesuai dengan pujian Ibu. Itu kalau guru hebat harus selalu merendah, nggak boleh juga selalu tinggi memandang diri sendiri ya Bu, nanti jatuh. Jadi kata Soekarno kita harus bermimpi ya kan Bu, setinggi langit. Jadi kalau kita jatuh, kita jatuhnya di antara bintang-bintang. Itu lagi mengumpulkan bintang-bintang nih, ya kan. Meskipun gue bilang nggak sesuai, nggak apa-apa nggak sesuai, tapi gue jatuhnya di bintang, bukan langsung ke bumi gitu. Itulah Bu kira-kira konotasinya. Makasih banyak waktunya ya Bu, udah ganggu istirahatnya. Nggak ganggu kok. Terima kasih. Terima kasih banyak ya Bu. Kita ketemu lagi ya di live. Terima kasih Ais yang melibatkan Ibu.